Halo semua dan selamat datang. Pada video kali ini aku akan bahas anime yang paling nantikan untuk musim depan, yaitu Spring 2023. Aku nanti hanya akan fokus pada anime baru aja, jadi bukan sequel atau spin-off dari anime yang sudah ada. Ya karena jika kalian suka dengan anime yang sebelumnya, kalian pasti akan nonton juga sequel atau spin-offnya. Ya demikian juga sebaliknya, kalau tidak suka ya tidak akan ditonton season 2 nya atau sequel dari anime tersebut. Ya tanpa panjang-panjang lagi, berikut merupakan anime yang paling nantikan untuk musim depan, yaitu Spring 2023. もし芸能人の子供に生まれていたらって。 Yang pertama ada Oshinoko. Ketika seorang artis muda yang sedang hamil muncul di sebuah klinik medis, dokter tersebut memutuskan untuk membantu melahirkan bayi yang dikandung oleh Ai Hoshino secara diam-diam, agar Ai dapat kembali ke dunia hiburan tanpa skandal. Namun dia harus membayar mahal atas kebaikannya, karena pada malam kelahiran, dokter tersebut dibunuh oleh penguntit yang terobsesi dengan Ai. Lalu karena takdir yang aneh, dokter tersebut kemudian terlahir kembali sebagai anak Ai yang diberi nama Aquamarine Hoshino. Meski hidup di dunia glamor hiburan, namun dunia itu menyembunyikan sisi gelap industri yang bisa merusak karir Ai. Aquamarine berusaha untuk membantu ibunya meraih kesuksesan. Tapi apa yang akan dilakukannya saat terjadi bencana yang tak terduga? Anime, drama, musik, seinen, supranatural, adaptasi dari manga. Ya, oke. Jadi bercerita tentang sisi gelap dari industri hiburan, spesifiknya di sini industri idol di negara Jepang. Hal yang sangat menarik untuk dijadikan premis dalam sebuah anime, karena selama ini anime yang bertema idol hanya membahas bagian luar atau sisi terangnya saja dari industri tersebut dan tidak pernah membahas sisi gelap yang mungkin tidak pernah kita ketahui selama ini. Dan bahkan mungkin para penggemar idol pun tidak pernah tahu tentang sisi gelap dari industri ini. Ya, jadi akan sangat menarik untuk ditonton dan melihat akan membahas berapa banyak dari sisi gelap industri idol yang sudah sering kita jumpai selama ini. Akan digarap oleh studio Doga Kobo. どっちも欲しい。星野愛は欲張りなんだ。シュークリーム Berikutnya ada Muscle, Magic and Muscles. Bertempat di dunia di mana sihir digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua orang, terdapat seorang anak laki-laki bernama Mas Bernard dan ia tidak bisa menggunakan sihir. Meskipun begitu, ia bertekad untuk menjadi bagian dari kelompok elit di antara penyihir terbaik yang disebut Divine Visionary atau Visioner Ilahi. Ia akhirnya terdaftar di sekolah sihir dan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan kekuatan fisiknya yang besar. Namun, apakah ia dapat mengalahkan para penyihir terbaik dengan kekuatan fisik yang tangguh? Ini adalah kisah fantasi yang sedikit aneh, di mana kekuatan fisik Mas menjadi senjata utamanya melawan sihir. Anime action komedi parodi shounen supernatural, adaptasi dari manga. Oke ya, jadi yang ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang tidak bisa menggunakan sihir di dunia di mana sihir itu digunakan oleh semua orang. Namun meskipun anak ini nggak punya sihir, ia punya kekuatan fisik yang sangat dahsyat dan ia bertujuan untuk menggunakan kekuatan fisiknya itu untuk mencapai tujuannya menjadi penyihir terbaik di sekolah sihirnya. Jadi ini ceritanya anggapannya seperti kita masukkan Hulk gitu yang dari Marvel, kita masukkan ke dunianya Harry Potter. Ya anggapannya kayak gitu. Oleh studio A1 Pictures. マッシュルどうして俺だけが変なんだろう。 Berikutnya ada Insomniacs After School. Seorang siswa SMA yang rajin bernama Nakami didapati sering cemberut dan jarang bergaul dengan teman sekelasnya. Ternyata ia memiliki gangguan tidur yang membuatnya sering menghabiskan malamnya tanpa tidur yang cukup. Suatu hari saat sedang bersiap untuk festival sekolah, Nanami dipaksa untuk pergi ke observatorium astronomi sekolah yang dianggap angker oleh sebagian teman sekelasnya. Di sana, Nakami menemukan tempat yang sepi dan cocok untuk tidur. Namun saat sedang mencari kotak kardus, ia menemukan teman sekelasnya, Magari Isaki, yang ternyata juga memiliki masalah insomnia yang sama dan sedang tidur di dalam loker yang terbalik. Setelah itu, Nakami dan Isaki menemukan kenyamanan dalam tidur bersama di observatorium tersebut dan menjadikannya sebagai tempat tidur pribadi mereka. Apakah kenyamanan yang mereka cari akhirnya ditemukan di tempat itu? Anime seinen slice of life, bertempat di sekolah, adaptasi dari manga. Oke, jadi yang ini bercerita tentang seorang siswa dan siswi SMA yang memiliki gejala insomnia, di mana mereka kesulitan untuk tidur nyenyak tiap malam. Terus mereka berdua akhirnya secara tidak sengaja bertemu di ruang observatorium sekolah dan menghabiskan tiap malamnya di situ.
karena ruangan tersebut ternyata sangat nyaman dan tenang untuk tempat tidur. Jadi mereka bisa tidur dengan nyenyak di sana dan mengatasi masalah insomnia mereka. Ya, ini terdengar cukup menarik. Ini pertama kali kita dapat anime yang bahas tentang insomnia atau penyakit di mana orang kesulitan tidur. Akan digarap oleh studio Liden Films. 振り落とされないように必死で寄り添っていた。ネトゲの女に彼氏取られた？それ Berikutnya ada Loving Yamada at level 999. Akane baru saja putus dengan pacarnya dan hampir berhenti memainkan game yang dulu sering ia mainkan bersama mantannya. Namun di dalam game RPG yang sama, ia bertemu dengan Yamada yang ternyata cukup terkenal di dunia nyata. Meskipun begitu, Yamada hanya tertarik pada game tersebut. Sementara perasaan Akane semakin tumbuh, pertanyaannya adalah apakah Yamada akan tetap fokus pada game tersebut? Ya, anime komedi, drama, romance, adaptasi dari manga. Jadi yang ini bercerita tentang sebuah kisah cinta yang dipertemukan melalui video game oleh studio Madhouse. Dan ini juga bukan studio yang amatir dalam adaptasi anime romance ya. Mungkin banyak orang mendengar Madhouse mereka langsung berpikir anime aksi dengan kualitas animasi yang tinggi ya. Tapi jangan salah ya, karena mereka sebenarnya juga sering sekali mengadaptasi anime bertema romance dan komedi. Ya, meskipun tidak mendapatkan perhatian dan rekognisi yang sama seperti anime aksi yang mereka buat. 山田君とレベル999の恋をする。僕は頭がおかしい。 Oke, berikutnya ada The Dangers in My Heart. Kyotaro adalah seorang anak laki-laki yang terobsesi dengan hal-hal yang kelam. Namun ketika ia bertemu dengan Ana Yamada, sang idola kelas yang cantik, hatinya yang gelap mulai tersentuh. Ini adalah cerita klasik tentang seorang anak laki-laki antisosial yang jatuh cinta pada seorang gadis populer. Tetapi keduanya tidak seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Akankah Kyotaro dan Ana melampaui harapan mereka terhadap satu sama lain dan diri mereka sendiri? Anime komedi romance slice of life adaptasi dari manga. Jadi yang ini sebuah kisah cinta antara laki-laki antisosial dengan perempuan yang sangat populer. Sebuah premis yang sudah sering atau bisa bilang sangat sering kita jumpai sekarang. Dan lalu kelihatannya ini akan jadi salah satu yang terbaik dari akan digarap oleh studio Shin Animation. Studio yang sebelumnya pernah adaptasi Takagi-san, anime romcom juga sama seperti ini. Slice of life dengan interaksi karakter yang cukup menarik dan menyenangkan untuk ditonton. Oke, berikutnya The Reason Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion. Eunha Park mengira ia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya ketika ia terbangun di dunia novel. Masalahnya, ia terlahir kembali sebagai Raeliana Macmillan, karakter yang akan dibunuh oleh tunangannya. Untuk bertahan hidup, ia berencana untuk menikah pura-pura dengan seorang pria yang lebih kuat daripada tunangannya. Namun ketika pria yang akan melindunginya ternyata adalah Noah Winlike, seorang duke, seorang ksatria yang dengan senyuman hangat dan hati yang dingin, Raeliana menyadari bahwa dia mungkin sudah melampaui batas. Apakah ia akan menyesali rencananya? Anime fantasi isekai romance shoujo, adaptasi dari digital manhwa, bukan manga yang ini. Oke, jadi yang ini merupakan subgenre gabungan dari genre isekai dan shoujo atau romance bisa dibilang. Itu anime villainous yang ini. Ceritanya biasanya mengisahkan seorang karakter, biasanya perempuan, yang terjebak di dunia novel, sebuah dunia novel atau game visual novel, sebagai karakter antagonis atau penjahatnya. Dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari keburukan yang akan menimpanya di akhir cerita, menggunakan pengetahuan yang ia miliki tentang game atau novel tersebut. Ya, belakangan ini sering berkembangnya populernya anime isekai, genre villainous ini juga ikut jadi semakin populer. Jadi aku tidak akan terlalu kaget kita akan punya paling nggak satu anime villainous setiap musim. Musim lalu ada satu, yaitu yang aku lihat dan aku sangat suka banget, yaitu Endo and Kobayashi Life, anime villainous yang konsepnya cukup unik sebenarnya untuk. Namun kelihatannya untuk yang Raeliana nanti ini konsepnya cukup normal aku lihat dari trailer dan sinopsisnya dibandingkan Endo Kobayashi Life ini. Kalau di Endo and Kobayashi Life ini mereka sebenarnya tidak terperangkap dalam game novel tersebut, tapi mereka hanya berinteraksi dengan
karakter dari game tersebut dari dunia nyata. Dan mereka itu punya tujuan untuk menyelamatkan villainous dari game tersebut. Animenya cukup bagus dengan konsep cerita yang unik dari genre villainous. Aku cukup rekomendasikan untuk cek anime tersebut bagi yang belum tahu. Bisa ditonton secara gratis di Bilibili atau PlayStation. Oke, cukup untuk Endo and Kobayashi. Kita kembali lagi. Maaf agak menyimpang. Untuk Raeliana Dux Mansion ini aku singkat gitu aja karena panjang banget judulnya. Akan digarap oleh studio Typhoon Graphics. しきたりによりトゲでつながれたものと婚姻関係がなされ Oke. Berikutnya ada A Galaxy Next Door. Sejak ayah mereka meninggal, Ichiro Kuga berjuang untuk menghidupi dua adiknya dengan hanya warisan kecil dan hobinya menggambar manga. Setelah dua asistennya keluar untuk mengikuti mimpi mereka, Kuga hampir putus asa. Namun saat ia berada di ambang batasnya, Shiori Koshiki, seorang wanita yang cantik dan sangat kompeten, mengajukan diri menjadi asistennya. Dan hal aneh terjadi ketika Koshiki mendadak mengumumkan mereka bertunangan. Anime komedi romance seinen adaptasi dari manga. Oke, jadi yang ini bercerita tentang seorang mangaka atau penulis manga, penggambar manga, apapun sebutannya, yang hidupnya itu sudah diambang batas, gak ada warisan, uangnya sedikit, deadline-nya wis menumpuk, terus asistennya keluar semua. Namun secara mendadak kehidupannya itu jadi terbalik, jadi bagus lagi saat ia mendapatkan asisten baru bernama Shiori Koshiki yang mencerahkan hidupnya yang dulunya itu kelam banget. Akan digarap oleh studio Asahi Production. お隣に銀河 Berikutnya ada My Home Hero, bercerita tentang seorang salaryman yang memiliki istri yang dapat diandalkan dan seorang putri di universitas yang kadang-kadang bertindak sedikit memberontak. Tapi mereka memiliki kehidupan yang bahagia dengan caranya sendiri. Jadi ini intinya seorang ayah dengan keluarga dan kerjaan yang normal. Namun suatu hari yang mengetahui bahwa putrinya telah dipukuli. Akhirnya ia mulai perjalanannya ke sisi dunia berbahaya yang sebelumnya belum pernah ia hadapi demi melindungi keluarganya. Anime drama seinen adaptasi dari manga. Oke, yang ini cukup menarik juga karena jarang sekali kita dapat anime drama dengan nuansa yang gelap seperti ini, apalagi jadi anime musiman. Akan digarap oleh studio Tezuka Productions. My Home Hero. 幸せな気分になる夢を見た。 Lanjut ada Heavenly Delusion. Meskipun kehidupan terlihat membosankan di permukaan, anak-anak penuh dengan rasa ingin tahu dan potensi. Namun dunia luar adalah padang pasir pasca kiamat, dihuni oleh makhluk supranatural yang kuat dan tidak memiliki teknologi. Maru dan Kuriko memulai pencariannya mengelilingi apa yang dulunya Tokyo untuk menemukan surga. Tetapi saat mereka mencari tanpa henti, mereka mulai mempertanyakan apakah surga benar-benar ada atau hanya fantasi yang tidak bisa dicapai. Anime adventure sci-fi seinen adaptasi dari manga. Oke, anime pertama yang terpikir olehku saat baca sinopsis ini adalah Other Side Picnic atau Urasekai Picnic. Bagi yang masih ingat anime ini, ya selamat, Anda merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang menonton anime menceritakan pasangan lesbian melompati dimensi-dimensi asing yang tayang 2 tahun lalu. Ya, selera Anda unik sekali. Dan kelihatannya anime ini juga akan menceritakan 2 orang yang pergi berpetualang di dunia asing yang dihuni oleh makhluk asing. Hanya saja kali ini dengan pasangan yang jauh lebih normal ya. 1 laki-laki, 1 perempuan, bukan 2 orang perempuan. Ya jadi bagi yang nonton Other Side Picnic hanya karena ada 2 perempuan yang tertarik satu sama lain, ya maaf ini bukan untuk kalian ya. Tapi setelah yang satu ini nanti akan ada anime yang sangat cocok sekali untuk kalian para penggemar Yuri. Lalu bagi yang nonton Other Side Picnic karena hal lain yaitu ketegangan yang didapat dari petualangan menjelajahi dunia asing yang penuh dengan misteri, atau bagi penggemar adventure sci-fi secara umum, jangan sampai lewatkan anime yang satu ini karena ini kelihatannya akan jadi anime adventure sci-fi yang cukup menjanjikan untuk musim depan. Selain itu anime ini juga akan diadaptasi oleh studio Production IG, studio yang sangat bersih animasinya dan sudah lama berkecimpung di dunia perindustrian, jadi kualitas dari anime ini juga tidak perlu dipertanyakan lagi. ここは丘の上のミッションスクールリーベ女学園。
Para penggemar Yuri bisa merapat karena anime berikutnya yang akan kita bahas adalah Yuri is My Job atau Watashi no Yuri wa Oshikudo desu. Anime Yuri komedi, adaptasi dari manga. Di sini mereka punya satu paragraf pendek yang tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi langsung aja aku simpulkan. Intinya ini anime Yuri yang menceritakan sekelompok gadis yang bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan atau maid. Jadi mirip seperti Goji Usa atau Is the Order Rabbit itu. Hanya saja yang ini nggak ada kelincinya, yang artinya sama aja sebenarnya, karena di Goji Usa atau Is the Order Rabbit itu kelincinya juga nggak terlalu relevan di ceritanya. Ya, jadi bagi yang suka Yuri, suka moe, atau suka cute girls doing cute things, atau suka ya genre-genre yang seperti itu, apapun sebutannya, banyak banget sekarang sebutannya, ya ini anime untuk kalian. Sama nanti untukku juga nih, salah satu genre favoritku ini, Les Duelings dan Passion. 私のユリはお仕事です。Oke, berikutnya ada Skip and Lover. Iwakura Mitsumi, seorang jenius dengan rencana hidup yang sempurna, meninggalkan SMP kecil di pedesaan untuk masuk ke SMA bergengsi di Tokyo, di mana ia dengan cepat menjadi yang teratas di kelas. Meskipun ia unggul secara akademis, keterampilan sosialnya kurang dan kadang-kadang ia membuat kesalahan. Namun teman sekelasnya tertarik dengan sifatnya yang mudah diajak bergaul, dan kepribadian mereka yang berbeda perlahan-lahan bergabung. Saat mereka saling mengenal, mereka mengembangkan pemahaman yang mendalam dan membantu satu sama lain mengatasi perasaan dan frustasi yang tertahan. Meskipun memulai dengan beberapa ketidaksepakatan atau kesalahpahaman, kisah mereka berubah menjadi komedi kehidupan sekolah yang menyentuh hati. Anime komedi, romance, slice of life, adaptasi dari manga. Oke, yang ini kelihatannya dari sinopsisnya akan menjadi anime bertema sekolah, slice of life komedi yang cukup santai dan ceria dengan sedikit drama di antara mereka. Tapi nuansanya secara umum nanti kelihatannya akan cukup ini, tidak terlalu serius gitu. Lalu hal lain yang aku suka dari anime ini adalah art style-nya yang cukup unik dibandingkan dengan anime-anime lain. Akan diadaptasi oleh studio P-Works. だから少しずつ Oke, berikutnya ada Dead Mount Dead Play. Ini adalah pertarungan yang epik antara sang pahlawan legendaris dengan dewa mayat. Tetapi saat debu pertarungan mereda, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Di saat-saat terakhir pertarungan mereka, serangan pamungkas dari dewa mayat ternyata adalah mantra reinkarnasi yang menghasilkan hal yang sama sekali tak terduga. Seorang bocah bernama Paul Kasinoyama terbangun di tempat yang tidak ia kenali dan merasakan sensasi yang asing padanya. Siapa yang mengira bahwa pertarungan klimaks antara kebaikan dan kejahatan akan berakhir seperti ini? Anime action, fantasi, seinen, supernatural, adaptasi dari manga. Bisa bilang fantasi di sini karena di trailernya itu terdapat semacam lingkaran sihir yang sering kita jumpai di anime-anime isekai, dan ada pria yang menggunakan kostum ksatria. Oke, jadi yang ini ceritanya bertempat di dunia fantasi, lalu kita langsung skip gitu ke final battle-nya antara Raja Iblis melawan pahlawannya 1v1 gitu. Tapi lalu di sini twistnya itu si Raja Iblis itu merapal mantra isekai ke pahlawannya. Jadi ini semacam anime reverse isekai gitu, jadi dimana orang yang asalnya dari dunia fantasi direinkarnasi atau dipindahkan ke dunia yang bukan fantasi. Tapi ini aku lihat dari trailernya ini nuansanya cukup gelap, nggak seperti anime reverse isekai lainnya yang kebanyakan komedi slice of life gitu, seperti Hataraku Mau Sama atau Restoran to Another World. Jadi aku cukup penasaran nih ceritanya akan mengarah kemana setelah premis ini. Lalu selain penasaran terhadap ceritanya, kualitas animasinya dari trailernya juga cukup bagus menurutku. Akan diadaptasi oleh studio Geek Toys. Berikutnya ada Sacrificial Princess and the King of Beasts. Raja Singa dan Iblis secara rutin menerima pengorbanan dan berupa perempuan manusia untuk dimakan sebagai upaya untuk menunjukkan dominasi bangsanya atas ras manusia. Namun untuk pengorbanan ke-99, gadis manusia yang dibawa ke ibu kota bernama Sarifi menarik perhatian sang Raja Singa.
Gadis tersebut sama sekali tidak takut pada raja atau binatang buas lainnya, bahkan menerima kematiannya tanpa meratap atau menangis, karena ia tidak memiliki rumah ataupun keluarga untuk kembali jika ia dibebaskan. Raja merasa tertarik padanya dan membiarkannya tinggal di sisinya sebagai permaisuri meskipun ia manusia. Ini adalah kisah bagaimana Sarifi akan menjadi ratu iblis dan binatang. Anime fantasi romance shoujo adaptasi dari manga. Ya, jadi yang ini mirip seperti Beauty and the Beast, ini tapi versi anime atau bisa dibilang furry shoujo. Ya itu aja sudah membuatku cukup tertarik untuk nonton anime ini. Maksudku bukan furinya, maksud bukan bagian furinya, maksud bagian shoujo-nya yang membuatku tertarik. Aku bukan penggemar furi di sini, aman-aman. Tapi ya aku jelas penggemar berat dari genre shoujo kalau bisa lihat dari yang aku bahas di winter 2023 atau musim dingin lalu, aku banyak masukkan anime shoujo di situ. Dan lalu ini dari trailernya juga sudah dapat banyak sekali energi shoujo di dalamnya. Oke, jadi halnya membuatku cukup tertarik juga pada anime ini itu mengingatkanku pada film-filmnya Studio Ghibli yang dulu-dulu itu, dimana si heroin kita ini berinteraksi dengan berbagai macam makhluk-makhluk fantasi yang cukup unik yang bisa dilihat di trailernya. Akan digarap oleh studio JC Staff. Berikutnya ada My Clueless First Friend. Shimura Akane adalah anak yang dijauhi oleh teman-teman sekelasnya dan setiap hari sering dibully oleh teman-temannya. Namun Takada Taiyo yang baru masuk ke sekolah tidak tahu mengapa Nishimura diperlakukan seperti itu. Apakah sikap lurus si Takada Taiyo akan menjadi sinar matahari dalam hari-hari kelam si Nishimura? Biarkan kisah mereka yang penuh kebaikan membawa kita ke masa-masa bebas, ke masa mudamu. Anime komedi drama shonen bertempat di sekolah, adaptasi dari manga. Ya ini aku sangat suka banget ini animenya, dilihat dari trailernya, terutama saat si perempuannya diajak oleh teman-teman sekelasnya Shinigami, yang artinya dewa kematian atau sang penyabut nyawa, lalu si laki-lakinya datang terus nyebut si perempuannya Tensi yang artinya malaikat, kebalikannya dari pencabut nyawa. Perempuannya berubah merah sekali, imut sekali reaksinya, aku suka banget dan gak sabar banget untuk nonton yang ini. Kan aku tonton tiap minggu yang ini pasti. Mungkin satu hal negatif bagi beberapa orang adalah animasinya yang cukup minimalis. Aku bilang beberapa orang karena kualitas animasi ini sebenarnya tidak terlalu relevan ya untuk anime genre komedi slice of life. Tidak serelevan pada anime aksi, adventure gitu. Jadi meskipun animasinya minimalis, masih cukup layak untuk ditonton dan aku juga masih tertarik pada tiap-tiap karakternya yang ada dari trailer tersebut. Selain itu art style-nya juga cukup unik dibandingkan dengan anime lain. Mereka kelihatannya berusaha untuk mempertahankan art style dari manganya agar nuansa dan esensi dari source materialnya terjaga. Akan digarap oleh studio Signature Post ST. Ya. Berikutnya ada Otaku Elf. Kogane Koito bekerja sebagai seorang gadis Miko di kuil Takamimi. Gadis Miko ini semacam pelayan atau pembantu yang bekerja di semacam kuil gitu. Lalu kuil Takamimi tersebut merupakan tempat mereka menyembah seorang elf yang usianya berapa abad dan sangat mencintai video game. Ia juga sangat benci keluar ke rumah. Siapkanlah persembahanmu untuk elf otaku ini. Beberapa energy drink, keripik, dan video game akan sangat cocok. Dan saksikan teman-temannya yang baru berusaha keras untuk mengikuti hobinya. Anime komedi shonen slice of life adaptasi dari manga. Ya oke, untuk yang satu ini mengingatkanku pada Kumamiko, ceritakan seorang gadis yang bekerja di kuil juga untuk makhluk yang cukup aneh. Dalam kasusnya Kumamiko itu kan kuilnya dihuni oleh seorang beruang yang, seekor beruang yang bisa berbicara dan punya tata krama yang cukup bagus. Lalu bedanya anime ini kuilnya itu bukan dihuni beruang tapi dihuni oleh elf yang otaku. Jadi elf itu sangat hobi main game dan sangat benci keluar rumah. Ya, kelihatannya cukup menarik. Kalau mungkin ada di tempat-tempat streaming gratis yang di YouTube atau di Bilibili, mungkin aku akan cek anime ini. Akan digarap oleh studio Situsi. Berikutnya ada Kaminagi Sekai no Kami sama Katsudo.
Orang tua Yukito adalah pemimpin sebuah cult atau semacam agama asing yang sifatnya ekstrim atau kontroversial. Setelah ia dikorbankan, ini oleh orang tuanya, maksudku dikorbankan oleh orang tuanya, ia bereinkarnasi ke dunia lain di mana agama tidak ada dan buku porno sama saja seperti coretan anak kecil. Di dunia baru ini, kehidupan dan kematian ditentukan oleh negara. Lalu saat ia mencoba menghalangi eksekusi temannya, keduanya kehilangan nyawa mereka. Namun pada saat yang sama, dewa dari agama Yukito muncul di dunia tersebut dan menghidupkan mereka kembali. Anime action komedi ecchi fantasi seinen, adaptasi dari manga. Ya, untuk yang ini ceritanya cukup menarik. Premis awalnya cukup menarik ini, cukup big brain banget. Jadi kalau mau direkap ya, ini ceritanya ada orang tua yang mengorbankan anaknya untuk semacam persembahan gitu, persembahan ke dewa yang orang tuanya sembah. Lalu anak yang dikorbankan itu mati ya kan. Setelah itu ia bereinkarnasi di dunia lain, klasik kan, seperti anime isekai-isekai lain. Tapi ini bedanya, anak yang direinkarnasi itu kan mati lagi di dunia itu, mati di tempat ia bereinkarnasi. Nah tapi ada satu twist lagi di sini. Setelah mati di dunia reinkarnasi itu, ia dihidupkan lagi oleh dewa yang sebelumnya disembah oleh orang tuanya. Jadi nyawanya dikorbankan untuk dewa tersebut, sekarang nyawanya dihidupkan kembali oleh dewa itu lagi. Ya ini kelihatannya akan cukup menarik. Aku nggak tahu nanti ceritanya akan menuju kemana ini, tapi cukup kocak ini premis awalnya. Jadi aku akan cek beberapa episode untuk lihat arah ceritanya kemana. Akan digarap oleh studio Palet. 神なき世界の神様活動。なあ滅ぼしちまってよくねえかこんな星。 Oke, berikutnya ada Too Cute Crisis. Kerajaan angkasa Azathoth mengirim pengamat bernama Lisa Luna ke planet Bumi. Meskipun awalnya berencana untuk menghancurkan bumi karena tingkat peradabannya yang rendah, namun pandangan Lisa berubah setelah ia mengunjungi sebuah kafe dan bertemu dengan makhluk yang disebut kucing. Lisa terkagum-kagum dengan kelucuan dan keimutan kucing dari dimensi lain. Apakah kekuatan imut benar-benar dapat menyelamatkan bumi? Anime komedi slice of life shonen, adaptasi dari manga. Jadi yang ini ceritanya ada alien yang akan menghancurkan bumi, namun saat alien itu mengunjungi sebuah kafe kucing, ia tidak jadi menghancurkan bumi karena kucingnya di bumi itu imut banget. Ya premisnya cukup menarik ini, dan mungkin ini bagi yang sekarang lagi lihat trailer yang aku tampilin ini bilang animasinya kurang bagus. Ya emang animasinya kurang bagus, ini aku lihat juga. Tapi sekali lagi aku mau kembali ke poinku yang sebelumnya, yang Michael's First Friend itu, bahwa anime slice of life komedi itu gak terlalu bergantung pada kualitas animasinya. Aku bilang pokoknya lucu, kayak waktu dilihat ya itu sudah bagus menurutku. Kan digarap oleh studio Synergy SP. Oke ya, sekian itu untuk anime-anime yang paling ku nantikan, yang paling ku antisipasi untuk musim depan. Ya aku pikir itu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lain waktu.